Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di laporan pembelajaran minggu ini. Kamis 5 Desember 2024 merupakan lanjutan pertemuan mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Pada pertemuan sebelumnya, Pak Adi selaku sebagai dosen memberikan tugas kepada mahasiswa selalu sebagai tugas besar sebelum dilakukannya ujian akhir semester. Tugas akhir yang diberikan beliau kepada mahasiswa merupakan sebuah tugas di mana mahasiswa harus mengungkap kasus-kasus ataupun berita-berita investigasi yang belum terpecahkan, baik itu di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Mahasiswa dibagi menjadi 3 kelompok, di mana setiap kelompok terdiri dari 10 sampai 11 orang, di mana masing-masing mahasiswa memiliki job desk-nya tersendiri di dalam pelaksanaan dan pencarian serta pengungkapan kasus-kasus investigasi tersebut. Pada minggu kemarin, kelompok kami, saya dari kelompok 3 melakukan dan berunding bersama kelompok terkait kasus apa yang ingin kita ungkap. Dan kelompok kami memilih mengungkap kasus investigasi mengenai mangkraknya kartu tanda mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, tepatnya di Fakultas Dakwah angkatan 2022. Di mana semenjak kita sudah resmi menjadi mahasiswa setelah dilakukannya ospek ataupun orientasi mahasiswa, itu sudah diberikan arahan untuk membuat kartu tanda mahasiswa yang bekerja sama dengan Bank BTN, di mana kita bisa membuat kartu tanda mahasiswa sebagai kartu ATM dari Bank BTN tersebut. Namun setelah beberapa mahasiswa yang sudah bikin dari sejak awal resmi keterima menjadi mahasiswa UIN, tidak adanya kartu tanda mahasiswa yang diterima oleh mahasiswa. Jadi cuma beberapa mahasiswa yang sudah membuat dan sudah menerima kartu tanda mahasiswa tersebut. Oleh karena itu, kami dari kelompok 3 dengan nama tim Usut Tuntas ingin memberikan dan mengungkap kejelasan dari kejanggalan mangkraknya kartu tanda mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, tepatnya Fakultas Dakwah angkatan 2022. Kemudian kami melakukan dan membuat proposal, yang dimana saya sebagai dan selaku pembuat naskah, skrip, dan juga treatment dari proposal kelompok kami. Saya membuat alur investigasi mulai dari pembentukan atau pemunculan ide, kemudian menentukan alur investigasi dan alur-alur narasumber wawancara supaya bisa digabungkan dan dikalkulasikan data dan informasi yang kita dapatkan sehingga menemukan jawaban atas kasus tersebut. Kemudian pada hari Kamis kami melakukan presentasi setiap kelompok, di mana presentasi ini bertujuan untuk menghasilkan dan memaparkan hasil proposal kami kepada dosen dan juga mahasiswa serta teman-teman yang lainnya. Ketika presentasi, Pak Adi selaku dosen hanya memberikan waktu masing-masing kelompok sebanyak 20 menit. Maka saya juga kebagian untuk menjelaskan bagian skrip pula dan juga merangkap sebagai moderator. Nah, di dalam PPT yang saya berikan bahwa skrip yang ditampilkan hanya sebuah skrip. Karena apa? Karena sudah merangkum dan meringkas dari 3 bagian. Yang pertama ada skrip, yang kedua ada naskah, dan juga treatment, di mana naskah hanya berisikan skrip yang sudah dikelompokkan sebagai scene-scene dalam bentuk tabel. Sedangkan di treatment hanya berbeda sedikit. Di treatment ada bagian-bagian penjelasan dari berita apa yang termasuk berita apa yang kita angkat. Kemudian ada jumlah durasi dari setiap scene. Namun hal itu tidak kita masukkan. Kenapa? Karena dalam treatment itu ataupun dalam durasi yang akan kita tentukan itu belum pasti adanya sesuai dengan berapa
lama wawancara kita terhadap narasumber. Maka dari itu durasi tidak dimasukkan. Kemudian setelah dilaksanakan presentasi berjalan dengan baik, ada yang menanyakan bahwa bagaimana ataupun apa tujuan dari kelompok kita mengangkat kasus ini. Dijelaskan oleh kerabat saya yaitu Ludia, di mana kelompok kita itu untuk menemukan kejelasan baik dari pihak fakultas ataupun universitas maupun dari pihak bank dari kejelasan mangkraknya kartu KTM kita ini. Karena kita juga di angkatan 2022 tepatnya sudah masuk semester 5 ini sudah perlu di mana kartu tanda mahasiswa sebagai akses fasilitas, kemudian kartu identitas baik untuk internal maupun eksternal. Nah, kami menjawab bahwa kita ingin menjelaskan dan mengungkap dan menerima kejelasan dari pihak-pihak tersebut. Kemudian terdapat juga pertanyaan, bagaimana dengan jikalau pihak-pihak ini tidak mau diwawancara maupun berbelit-belit beralasan, intinya tidak mau diadakan wawancara. Saya menjawab bahwa sebenarnya kita sudah melakukan langkah-langkah kecil dengan membuat perjanjian pertemuan dengan baik itu sekretaris prodi, akademik, fakultas dan juga rektorat. Namun sampai saat ini hasilnya nihil, dalam artian bahwa sekretaris prodi tidak mau diwawancara, kemudian melempar ke akademik juga tidak mau diwawancarai. Dengan berdalih dilempar lagi ke rektorat pun begitu sebaliknya dilempar ke fakultas. Maka dari itu kami juga sudah melakukan hal-hal atau langkah-langkah kecil yang kemudian belum ada hasil, dan kami juga mencoba untuk fleksibilitas melihat narasumber mana yang cocok dan juga terkait dengan pihak-pihak tersebut. Dan masukan dan saran terakhir dari teman-teman sekalian di kelas yaitu berupa, apakah kelompok kami sudah punya data? Tentu kami belum. Kenapa? Karena ini juga masih langkah awal. Kita juga masih dikatakan belum memerlukan data, walaupun data itu termasuk hal yang penting. Maka dari itu kelompok kami juga menerima sarannya. Sarannya adalah bahwa kita juga, kelompok kami atau kita juga memerlukan data di mana data-data mahasiswa angkatan kita, khususnya KPI dan umumnya buat fakultas dakwah juga harus memiliki data tersebut untuk mahasiswa yang belum dan sudah membuat KTM, dan apakah yang sudah membuat itu sudah menerima KTM tersebut atau belum. Itu bisa dikumpulkan data-datanya kemudian dilaporkan ke rektorat untuk menindaklanjuti dari rektorat tersebut. Hal-hal tersebut yang kami inginkan dan juga kami harapkan dilontarkan baik itu pertanyaan maupun saran dari teman-teman sekalian untuk membuat kelompok kami berjalan lebih lancar, kemudian dapat saran-saran yang lebih baik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya laporkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.